Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Saatnya ku berkata, mungkin yang terakhir kalinya. Sudahlah, lepaskan semua. Ku yakin inilah waktunya. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Mungkin saja rasa ini telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Dan bila hatimu termenung, bangun dari mimpi-mimpimu, membuka hatimu yang dulu, cerita saat bersamaku. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi, oh. Mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Rasa yang ku tinggal seperti hari kemarin saat semua di sini.
selamat malam pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net. Kami hadir untuk Anda kali ini di program Live Music produksi RRI Antikong. Dan malam hari ini Live Music kita akan ditemani oleh Musik Cafe Project. Kurang heboh sekali lagi. Kita ditemani oleh Musik Cafe Project. Oke. Tadi masih lapar kayaknya ya. Udah kenyang nih ya. Udah kenyang kan? Udah pada makan belum? Udah. Oke. Nah, kita akan hadirkan live music. Saya Natasha Aidila akan menemani Anda, tapi kita pengen ngobrol-ngobrol dulu sama personil dari Musik Cafe Project. Kita pengen tahu juga ada siapa aja sih personil-personilnya malam hari ini yang akan menghibur pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kita kenalan dulu dari paling ujung ya, yang depan dulu deh kalau gitu, ntar mutar ke belakang. Oke, silakan perkenalkan nama dan posisinya di Musik Cafe Project apa sih? Silakan. Perkenalkan, nama saya Robertus. Posisi saya di sini sebagai drummer ya, sekaligus leader juga. Oke, drummer dan leader. Ya. Oke, selanjutnya. Oh, ke belakang ya, oke. Perkenalkan, saya Edu Abel. Di sini saya sebagai keyboardist. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Ya, oke, selamat malam. Nama saya Rudiansyah. Saya di sini posisinya sebagai basis. Basis. Iya. Oke, siap. Oke, Selanjutnya. terima Oh, oke, ke depan lagi ya. Agak membingungkan emang nih. Oke, silakan. Ya, perkenalkan saya Rika. Posisi saya di Musik Cafe Project sebagai vokalis. Vokalis Iya. Rika. Oke, berarti suaranya beda tipis gitu sama saya ya. Oh iya, sepertinya sih ya. Sepertinya, yain aja lah ya. Oke, ke belakang lagi kita kalau gitu. Ada siapa? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hardeming. Posisi di gitar 2. Oke, Deming di gitar Gitar 2. Ya. Oke, bukan main gitarnya ada 2 ya. Oke, selanjutnya silakan. Oke, terima kasih. Saya Jeffrey Ramdan. Saya sebagai lead gitar 1. Terima kasih. Oke, lead gitar 1. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Musik Cafe Project yang malam hari ini mau project bareng kita RRI Net dan juga RRI Antikong tentunya. Nah, tapi sebelum kita akan menyaksikan kembali penampilan dari Musik Cafe Project, kita pengen tahu dulu nih cerita dari leader Musik Cafe Project, bagaimana Musik Cafe Project ini bisa terbentuk, awal mulanya seperti apa? Musik Cafe Project ini terbentuknya dari tahun 2017 ya. 2017 waktu itu personilnya ada 3 orang pertama. Yang pertama itu ada saya, Wiwil dengan Ridwan. Kemudian lambat laun ketemulah dengan kawan-kawan yang sekarang nih ya. Kawan-kawan sekarang ada Rika dan kawan-kawan lainnya. Itu mulai dari tahun 2019 kita udah mulai jalan bareng-bareng. 2019 udah mulai nambah personil ya? Ya. Oke, jadi ketika Musik Cafe Project ini manggung gitu ya, ini kalau boleh tahu biasanya manggungnya di mana aja gitu? Biasa kayak manggung di acara wedding, kemudian biasa kalau ada event-event kalau diundang ataupun disuruh ngisi, biasa kita ngisi juga, main juga. Oke, jadi hiburan wedding sama kalau ada event-event mungkin ya? Ya, betul. Di wilayah Kecamatan Kembayan ini, dan juga mungkin wilayah-wilayah perbatasan juga kayak Antikong gitu ya? Kalau perbatasan sih
sementara ini belum pernah. Belum pernah. Ya, belum Oke, pernah. yang mau kasih tawaran ke Musik Cafe Project ya, boleh ya, silakan. Boleh. Tolong dibantu ya. Tapi cukup banyak juga pengalaman untuk bisa manggung gitu ya sama teman-teman di Musik Cafe Project. Tapi kemudian ini kan perjalanannya mulai dari 3 orang, terus akhirnya nambah berapa nih totalnya? 7 ya kalau nggak salah. Sebenarnya ada. Nah, ngitung dulu dia. Dia lupa ya, leader aja bisa lupa. Baik. 1, 2. Berapa? Ada 10 orang sebenarnya. Wah, rame ya. Karena itu gimana ceritanya bisa gini, serame itu? Karena kebetulan kan ada vokalis laki-lakinya sebenarnya. Ada vokalis laki-laki kan. Kebetulan dia udah diterima tawaran kerja di Sintang. Jadi jauh. dia masih ibaratkan off dulu lah sementara. Oke. Kemudian ada juga nih drummer. Drummer. Dia juga kebetulan sekarang ini udah pindah tugas di Pontianak. Oh, udah nggak gabung lagi juga ya? Ya, ada di Pontianak. Oke, kalau gitu. Saya mau ke vokalisnya kalau gitu. Saya pengen tahu juga gimana ceritanya bergabung dengan Musik Cafe Project, sejak kapan, di mana, sama siapa, enggak ya? Silakan. Oke, terima kasih. Awal gabung itu 2019. Ya, berawal dari ada band sebelumnya, kemudian pulang ke sini, ke Kembayan, bertemulah sama Bang Robertus, ya, bertemu, terus ngerasa cocok nih, ada chemistry, harus dong, kita orang sini kan, kita orang sini, terus harus mendukung dan mensupport bakat-bakat yang ada di sini, jadi keterusan tuh sampai sekarang karena udah ngerasa cocok di sini. Dari 2019. Dari itu 2019. Ya? Oke, kalau Rika sendiri apakah selalu manggung bareng dengan Musik Cafe Project atau mungkin biasanya juga solo atau seperti apa? Ya, biasanya sih lebih sering sama mereka ya. Cuman kadang kan ada tawaran dari luar butuh vokalis nih, kadang ikut juga sama yang lain. Cuman lebih seringnya pasti sama mereka sih, sama Musik Cafe Project. Oke, tapi seneng ya sejauh ini gabung di Musik Cafe Project? Oh, seneng banget. Kalau ditanya seneng pasti dong. Enjoy di sini soalnya. Enggak ada tekanan kan dari yang sebelah? Enggak ada. Soalnya di sini di band sama tunangan juga kan. Oh, baik. Iya, jadi lebih betah di sini. Oke. Bisa cinlok ya. Baik. Nah, jadi mungkin merasa nyaman juga dengan teman-teman di Musik Cafe Project. Iya, jadi betul. kalau ngejob itu ngerasa enak ya, bukan ngerasa kerja, tapi mungkin Iya, ngerasa betul. kayak ngumpul-ngumpul ya sama Iya, betul. teman-teman. Soalnya kita kalau ngejob tuh pertama ini hobi. Yang kedua cari uang pasti. Iya. Ya, yang ketiga enjoy. Enjoy. Iya, Oke. enjoy pasti. Oke, itu tadi Musik Cafe Project udah cerita-cerita gimana sih Musik Cafe Project ini bisa tergabung dalam sebuah band. Dan tadi kita juga udah kenalan nih sama masing-masing personilnya. Pasti udah penasaran banget pendengar dan juga pemirsa RRI Net untuk menyaksikan lagi penampilan dari Musik Cafe Project. Oke, kita saksikan lagi berikut ini. Kau tak sepenuhnya sendiri. Aku kan selalu ada di sini.
semua impiku. Semoga kau kan tetap jadi apa yang ku inginkan. Jelajah Nusantara. Pantai Atuh Nusa Penida menjadi salah satu pantai yang kerap dikunjungi wisatawan di area Nusa Penida, Bali. Pesonanya memang sanggup menarik perhatian wisatawan lokal dan juga mancanegara. Tidak heran kalau tempat ini pun selalu ramai, baik saat musim liburan ataupun hari-hari biasa. Pantai berpasir putih dan lembut ini memiliki landscape yang indah. Bahkan, keindahannya sering dibandingkan dengan Raja Ampat di Papua karena juga memiliki pemandangan dengan gugusan pulau-pulau karang yang memukau. Di Pantai Atuh, sahabat budaya akan melihat 4 pulau karang besar, yaitu Pulau Batu Melawang atau Pepadasan, Pulau Batu Paon, Pulau Batu Abah, dan juga Pulau Bukit Jineng. Pulau karang inilah yang menjadi daya tarik tersendiri di Pantai Atuh, Nusa Penida. Pulau karang yang paling menarik adalah Pulau Batu Melawang, dan pulau ini merupakan pulau terbesar yang ada di Pantai Atuh. Uniknya, sahabat budaya, di pulau ini terdapat sebuah lubang raksasa atau semacam terowongan karang, dan oleh karenanya, masyarakat sering menyebutnya sebagai batu bolong. Masyarakat lokal percaya bahwa setiap perahu nelayan yang akan berlayar ke lautan lepas dari Pantai Atuh harus melewati lubang di Pulau Batu Melawang terlebih dahulu. Bahkan, hingga saat ini tidak ada yang berani melanggar mitos tersebut. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kuliner asal Ranah Minang tidak hanya memiliki rasa gurih dan kaya akan rempah, tetapi ternyata ada pula makanan Sumatera Barat yang bercita rasa manis dan lezat, yaitu kue bika. Kue bika jadi cemilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Nama bika adalah kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Ada salah satu bika yang terkenal di Bukit Tinggi, yaitu Bika Talago. Tempatnya berada sekitar 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Bahan utama bika Koto Baru adalah air kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang diwadahi dengan daun waru. Bentuknya lebih mirip kue apem daripada bika Ambon yang memiliki tekstur berlubang-lubang seperti sarang tawon. Perbedaan lainnya dengan bika Ambon adalah cara pembuatannya. Bika Ambon diolah dengan cara dikukus, sedangkan bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api dan beralaskan daun jati. Apabila sahabat budaya berkunjung ke Bukit Tinggi, kue bika bisa kamu dapati di sepanjang ruas jalan tersebut. Mulai masuk dari daerah Kayu Tanam hingga ke Koto Baru Padang Panjang, kuliner khas ini sangat banyak dijual di pinggir jalan. Dijamin, sekali coba pasti ingin nambah lagi. Jelajah Nusantara. Tugu Katulistiwa adalah tugu yang terletak persis di Jalan Katulistiwa yang dibangun sebagai penanda garis lintang 0 derajat bumi. Setiap tanggal 21 sampai dengan 23 Maret dan juga 21 sampai dengan 23 September, Tugu Katulistiwa menjadi lokasi diperingatinya Hari Kulminasi Matahari. Titik kulminasi merupakan titik ketika posisi matahari persis berada di atas garis Katulistiwa. Pada saat peristiwa ini berlangsung, bayangan benda akan menghilang selama beberapa detik. Dan peristiwa ini pun selalu menjadi hiburan menarik bagi warga dan juga wisatawan yang kebetulan berkunjung pada hari tersebut. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kuliner asal Ranah Minang tidak hanya memiliki rasa gurih dan kaya akan rempah, tetapi ternyata ada pula makanan Sumatera Barat yang bercita rasa manis dan lezat, yaitu kue bika. Kue bika jadi cemilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat.
Nama Bika adalah kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Ada salah satu Bika yang terkenal di Bukit Tinggi, yaitu Bika Talago. Tempatnya berada sekitar 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Bahan utama Bika Koto Baru adalah air kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang diwadahi dengan daun waru. Bentuknya lebih mirip kue apem daripada Bika Ambon yang memiliki tekstur berlubang-lubang seperti sarang tawon. Perbedaan lainnya dengan Bika Ambon adalah cara pembuatannya. Bika Ambon diolah dengan cara dikukus, sedangkan Bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api dan beralaskan daun jati. Apabila sahabat budaya berkunjung ke Bukit Tinggi, kue Bika bisa kamu dapati di sepanjang ruas jalan tersebut. Mulai masuk dari daerah Kayu Tanam hingga ke Koto Baru Padang Panjang, kuliner khas ini sangat banyak dijual di pinggir jalan. Dijamin, sekali coba pasti ingin nambah lagi. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. RRI Live Music di RRI Net. Komang Raim Laude. Kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu, dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Oh, oh.
sebab kau terlalu indah dari sekadar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Anda masih bersama kami RRI Antikong dalam program Live Music dan kita masih bersama dengan Musik Cafe Project. Saya ngetes aja, lagi fokus nggak gitu ya. Oke, tadi kita udah kenalan dengan masing-masing personil dari Musik Cafe Project. Kali ini saya ingin tanya-tanya lebih lanjut tentang band ini. Genre dari band ini apa sih? Siapa nih kira-kira yang mau jawab? Oke, silakan. Kalau untuk genre tidak terpatok kayak ya. Kadang pop, kadang jazz, bisa juga dangdut kadang-kadang. Oh, kadang juga tergantung dangdut. kebutuhan ya. Dan tergantung permintaan kayaknya ya. Iya, betul. Oke. Tapi biasanya yang lebih sering itu apa? Biasanya lebih sering itu pop sih. Oke, dari sekian banyak mungkin ada jazz, ada rock gitu ya. Kenapa sih lebih suka pop? Kalau ini kayak misal kalau ini kan dunia perweddingan, kami kan ada project perweddingan. Jadi kalau untuk bawa lagu rock itu kayaknya kurang cocok untuk di acara wedding. Nah mungkin kan bawa lagu rock. Iya bener juga. Saya kaget-kaget gitu ya sambil makan ya. Iya. bisa banget. Orang makan kan teriak-teriak kita keluar pula dagingnya. Gitu. Aduh, mana salah ambil lagi ya, bukan daging ternyata lengkuas ya. Oke, jadi karena memang cukup concern di hiburan wedding ya, jadi memang memilih pop ya untuk sering dibawakan oleh Musik Cafe Project. Tapi saya ingin tahu juga awal dari personil Musik Cafe Project ini mengenal musik itu kapan, boleh ceritain sedikit lah ya kapan gitu. Terus kenapa sih suka sama musik? Banyak mungkin ya seni-seni selain musik, mungkin melukis, baca puisi mungkin gitu ya. Siapa dulu? Gantian dong, yang belakang dong coba. Drummer lu. Oh bukan drummer Pak, itu cuma numpang duduk doang. Numpang. Cita-cita drummer. Oh cita-cita, oke nanti diwujudkan ya. Duduk ya. Di bagian apa tadi? Keyboardis. Keyboard. Sejak kapan tuh bisa main keyboard dan kenapa suka main keyboard? Kapan ya? Nah dia lupa. Nggak tahu tuh kapan. Apakah baru-baru ini juga atau udah lama gitu? Kalau keyboard sih SMP lah. Oh SMP. Sekarang SMA? Oh enggak ya? Udah nikah. Oh, udah nikah, mohon maaf. Jadi SMP mulai main keyboard. Ini belajar atau belajar khusus atau gimana? Otodidak sih. Otodidak, belajar sendiri. Jadi di rumah itu kan lihat si bapak kadang main keyboard kan. Pengen main, ya udah main. Main kayak gitu ya. Sampai akhirnya bisa main keyboard. Tapi sebenarnya susah nggak sih main keyboard tuh? Susah. Susah gampang sih. Susah gampang. Apa sih yang membuat susah main keyboard? Ya, banyak nekan-nekan sih Kak, takutnya salah tekan nekan yang lain kan. Oh betul, lain pula bunyinya ya. Benar. Nggak enak Kak kena tekan kan. Betul, penuh tekanan kayaknya hidupnya ya. Oke, ke sebelahnya dong, saya pengen tahu juga. Oke, terima kasih Kak. Di apa tadi, basis ya? Ya, saya sebagai bass player. Bergabung dengan teman-teman Musik Cafe Project ini terhitung udah 2 tahun lebih hingga 3 tahun lah. Sebenarnya kalau untuk circle perkenalan itu sih udah 3 tahunan gitu ya Kak ya. Udah lama karena ya. kita juga sama-sama hobi musik gitu kan. Oke, saya pengen tahu berarti tadi di bass ya. Iya. Awal mula belajar main bass itu ceritanya gimana dan kenapa sih dari sekian banyak alat musik sukanya bass gitu? Sebenarnya basic awal saya sih seorang gitaris ya. Cuman karena kadang tuh pengalaman-pengalaman dulunya kalau pada posisi bass itu kebanyakan kok agak kurang asik ketukannya gitu kan. Ayo udahlah inisiatif gimana caranya bisa seirama gitu, ya udah memilih bass aja gitu kan. Terus juga ngerasa asik gitu dengan ritme ketukannya gitu kan.
Oh, ritme-ritme ketukan dari bass itu ya? Iya, benar sekali. Oke, jadi akhirnya tertarik di bass. Iya, benar. Oke, sebelahnya lagi deh. Ini tadi di bagian apa tuh? Saya di gitar gendang, bukan ya? Oh. Kirain sedang gendang. sedang dipelajari. Dilanjutin lagi. Bagian apa Saya tadi? di gitar 2. Gitar. Gitar dua, Oke, iya. gitar 2. Yang main gitar sampai 2? Bukan. Bukan ya. Oke. Gitar. Sejak kapan nih belajar main gitar? Kalau belajar main gitar itu sejak SMP. Sejak SMP. Ya, dulu memang hobi dengar musik kan memang dari dulu. Terus kayak tertarik aja kalau nengok abang lagi nongkrong gitu sama temannya. Terus pakai kayaknya gitar, keren gitu ya main gitar ya. gitu, nyanyi-nyanyi sama teman-temannya gitu. Terus penasaran gitu. Terus Kenapa? belajarnya juga otodidak kalau dari dulu sampai sekarang juga masih belajar. Oke. Makanya nyaman gitu gabung sama mereka-mereka ini. Kenapa? Diajarin? Diajari juga. Oh, ya. Oke kalau gitu. Selanjutnya sebelahnya. Di bagian apa tadi? Bass juga ya? Oke, terima kasih. Saya di bagian gitar lead 1. Oh, gitar. Oke. Kenapa juga nih sukanya gitar daripada alat musik lain? Terus sejak kapan nih belajar di alat musik gitar? Oke, saya belajar gitar itu mulai dari kelas 5 SD. Kebetulan abang saya itu seorang pemusik, ya, pemusik rock festival. Jadi dia sering ngumpul sama teman-temannya dan saya berminat, sepertinya asik bermain musik seperti itu kan. Setelah itu saya bermain sendiri karena ada gitar di rumah kan. Yeah. Jadi belajar akhirnya bisa sampai sekarang. Oke, akhirnya tertarik gitu ya? Ya, tertarik. Memang jatuh hatinya sama gitar ya? Ya, sama bukan gitar. sama cewek? Sama cewek juga Kak. Oh, sama cewek juga. Oke. Normal kan. Rika. Oke. Mulai nyanyi ya, nyanyi. Sebenarnya suka sama musik itu dari kecil. Soalnya mama di rumah sering karaoke. Jadi sering dengerin mama. Coba nih megang mic ya kan, nyanyi bagus gitu kan. Oh, dari kecil udah bagus ya nyanyinya. Enggak sih, enggak. ya kali dari lahir kan bagus kan. Oe langsung bernada gitu kan. Bersin aja. Iya, bersin nggak ada fales gitu ya. ada nadanya kan. Emang dari kecil udah suka sama musik. Cuman nggak bisa main alat musik. Bodohnya di situ tuh. Nggak bisa main alat musik tapi suka gitu kan. Terus mulai belajar. Dulu sempat les vokal di Skadau, sempat les vokal sekitar 1 tahun. Terus karena pindah ke sini belajar lagi sama mereka sih. Belajar lagi sama mereka di sini. Ada perbedaan nggak ketika Rika solo sama Rika sama teman-teman di Musik Cafe Project pada saat nyanyi gitu? Wah, beda banget ya, beda banget. Soalnya ngerasa sendiri, kalau solo ya pasti sendiri kan, sepi gitu kan. Kalau solo sendiri. Cuman emang ya, solo ya. Cuman emang iya sih, maksudnya kalau sama mereka tuh lebih ngerasa enak aja, lebih enjoy. Kalau sendiri tuh bebannya ditumpahkan ke sendiri kan, ke diri sendiri, jadi lebih kayak beban gitu. Ya kalau sama mereka bebannya dibagi-bagi. Ya. Beban dibagi-bagi ya? Iya dong. Bagi-bagi duit kayak apa kayak. Oke deh kalau gitu, makasih ya Rika. Terima kasih juga untuk Musik Cafe Project. Tapi sebelum makasih ini belum kelar nih ya. Kita masih akan menyaksikan penampilan dari Musik Cafe Project. Dan pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net juga masih akan terus menyaksikan kami di program Live Music. Berawal dari cintaku pertama, di awal ku jumpa kamu benar membuatku tergila-gila, ke langit jadinya.
balas kamu dengan senyuman manja, kau hanya tertawa. Malu-malu tapi mau kulihat sayang, tampak jelas di matamu. Lama-lama kau mendekat, kulihat sayang, katakan cinta untukku. Kamu memang yang pertama, cinta menyentuh pipiku dengan manja. Karena kamu yang kurasa cinta lebih dari segalanya. Kau mulai lagi dengan tingkah lakumu, ku tersipu malu. Kau titip salam lewat teman baikku, berdegup jantungku. Malu-malu tapi mau kulihat sayang, tampak jelas di matamu. Lama-lama kau mendekat, kulihat sayang, katakan cinta untukku. Kamu memang yang pertama, cinta menyentuh pipiku dengan manja. Karena kamu yang kurasa bisa lebih dari segalanya. Kamu memang yang pertama, cinta menyentuh pipiku dengan manja. Karena kamu yang kurasa bisa lebih dari segalanya. Cinta. Kamu memang yang pertama, cinta menyentuh pipiku dengan manja. Karena kamu yang kurasa bisa lebih dari segalanya. Kamu memang yang pertama, cinta memulai dengan senyuman manja. Karena kamu yang kurasa cinta mendapatkan segalanya. Cinta. Jelajah Nusantara. Candi Muara Takus merupakan salah satu candi peninggalan agama Buddha di Pulau Sumatera. Candi ini sahabat budaya berada di Provinsi Riau dan berjarak 135 km dari kota Pekanbaru, tepatnya di Desa Muara Takus, Kecamatan 8 Koto, Kabupaten Kampar. Di sekitar situs sejarah Candi Muara Takus, terdapat tembok yang mengelilingi situs candi yang memiliki ukuran 74 x 74 meter. Tembok tersebut memiliki tinggi sekitar 80 cm dan terbuat dari batu putih. Dalam kompleks Candi Muara Takus, sahabat budaya terdapat beberapa candi di dalamnya, seperti Candi Sulung, Candi Bungsu, Palangka, dan Mahligai Stupa. Pendirian situs Candi Muara Takus masih belum bisa dipastikan. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa candi ini dibangun pada abad ke-4 dan ada juga menganggap candi ini dibangun pada abad ke-7, ke-9, dan ke-11. Namun candi ini diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya dan menjadi salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang menjadi saksi kebesaran kerajaan tersebut. Kompleks candi ini juga sahabat budaya telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 2009. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Pecel semanggi. Sahabat budaya, daun semanggi yang banyak ditemui di pinggir sawah ternyata bisa diolah jadi makanan enak oleh warga Kendal, Jawa Tengah. Namanya pecel semanggi. Makanan khas Kendal yang satu ini dapat dijumpai di alun-alun kota Kendal, dijual dengan cara digendong oleh ibu-ibu. Walaupun saat ini sudah langka, tapi pecel semanggi tetap menjadi primadona masyarakat Kendal. Pecel semanggi berbeda dengan pecel sayur lainnya, mulai dari pembuatan sambalnya hingga cara penyajiannya.
Salah satu perbedaannya yaitu daun semanggi dan kecambah. Selain itu, sambal pecel khas Kendal yang satu ini juga berbeda dengan sambal pecel biasanya. Sambal pecel semanggi terbuat dari ubi, kacang tanah, gula merah, dan tambahan petis. Untuk penyajiannya juga unik sahabat budaya. Pecel semanggi disajikan menggunakan daun pisang yang dipincuk sebagai alas untuk menyantapnya dan rasanya tidak lengkap jika makan pecel semanggi tidak menggunakan sate keong. Tambahan sate keong yang dibumbui bacem pedas ini menambah cita rasa yang khas pada pecel semanggi. Rasanya enak ya. Jelajah Nusantara. Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur, Indonesia. Taman Nasional Waikambas, sahabat budaya, berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal yaitu adalah Pusat Latihan Gajah PLG, namun semenjak beberapa tahun terakhir namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah atau PKG, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dan penjinakannya, pelatihannya, perkembangbiakan, dan juga konservasi. Hingga sekarang sahabat budaya, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Dan di Taman Nasional Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. RRI Live Music di RRI Net. Kamu Cowboy Junior.
padaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, IG-mu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku jadi melulu. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, IG-mu apa, nomormu berapa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, IG-mu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku jadi melulu. Anda masih menyaksikan kami di program Live Music produksi RRI Antikong dan masih bersama dengan Musik Cafe Project. Makin malam makin semangat ya. Oke, kelar jam 3 pagi kita hari ini. Saking semangatnya nih, saya lihat semangatnya personil dari Musik Cafe Project kayaknya durasi live music pengen ditambah gitu ya hari ini ya. Saya belum pernah menemukan semangat-semangat seperti lebay. Oke, saya pengen nanya tentang perkembangan musik nih saat ini. Khususnya di wilayah kita lah ya. Di Kabupaten Sanggau, di Kalimantan Barat. Kalau dari Robertus melihat perkembangan musik saat ini itu seperti apa sih? Kalau menurut pandangan saya selama ini sih, untuk musik khususnya di Kalbar ya, sepertinya sekarang sudah mulai antara musik modern dengan tradisi udah bisa dicampurkan. Jadi musik dua warna. Oke, musik modern dan musik etnik. Klasik. Ya. Oke. Etnik, Kak. Etnik, Tradisional, ya? Tradisional. Oke. Jadi sekarang itu sudah lebih maju ya, karena bisa menggabungkan antara musik modern dan juga tradisional. Betul. Kalau saya ke belakangnya deh, ada Bang Rudi ya, benar nggak sih? Oke. Ya, terima kasih Kak. Mohon maaf aja ini kalau salah-salah, soalnya mohon maaf personilnya rame, saya susah ngapalnya ya. Ya, nggak apa-apa. Kalau Bang Rudi melihat perkembangan musik saat ini seperti apa? Kalau untuk musik sekarang ini udah mulai banyak peminatnya lagi ya. Yang awal-awalnya memang sebelumnya itu karena remaja-remaja tuh lebih cenderung ke Android gitu ya. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini, syukur-syukurnya untuk selera musiknya udah mulai naik gitu. Terus kemarin juga sempat pandemi ya kita. Iya benar, pas pandemi juga. Pasti gitu, sepi job juga nih mungkin waktu iya, pandemi. Benar sekali. Iya. Pada saat itu memang kita memang benar-benar nggak ada job gitu. Bahkan kita live musik di cafe sendiri pun juga kesulitan gitu ya, karena memang harus jaga protokol kesehatan juga gitu. Iya betul. Jadi kalau untuk saat ini karena sudah melewati masa pandemi gitu ya. Iya benar. Sudah mulai banyak job lagi kalau gitu. Iya. Boleh dong traktir saya ya. boleh Kak, boleh. Oke, tapi kalau Bang Rudi sendiri melihat di wilayah kita,
untuk pemusik-pemusik seperti personil dari Musik Cafe Project nih sudah diberikan wadah yang cukup nggak sih untuk bisa berekspresi gitu? Sudah boleh Kak. Di sini ini kita juga nggak sekedar main musik aja ya, kita juga di sini membuka jasa seperti kayak kursus musik dan kemudian juga kita merangkul semua teman-teman sih untuk berkarya di bidang musik gitu kan. Jadi kita tuh di sini ini nggak sekedar di circle kita aja sih, tapi kita juga ngajak teman-teman yang lainnya untuk berkarya di bidang musik, gitu. Terus juga untuk para adik-adik ada tingkatannya mulai dari SD, SMP hingga SMA gitu ya. Oke, saya ke depan lagi ke leader of the Music Cafe Project. Kalau menurut Roberto sendiri, apakah sudah diberikan wadah yang cukup nih? Apakah sudah diberikan job-job yang cukup gitu untuk Music Cafe Project sendiri bisa menampilkan penampilan-penampilan terbaiknya? Mudah-mudahan udah cukup ya. Mudah-mudahan. Belum nih. Roman-romannya belum nih ya. Kan soalnya kan selama ini kan kita kan tidak tahu nih permainan kita kayak gimana, hanya penontonlah yang menilainya. Oke. Tapi sejauh ini job-job masih banyak gitu ya. Ya, puji Tuhan. Selain mungkin selain hiburan-hiburan wedding, kemudian juga pada saat acara-acara instansi mungkin gimana, Robertus? Kadang kita biasa kalau dibutuhkan, kalau biasa ada acara pertemuan, kadang pertemuan orang penting lah misalnya ya, seperti itu. Kadang kita juga dipanggil juga kadang-kadang. Oke, sip. Nah, kita sudah berada di akhir kebersamaan juga di program live music untuk edisi malam hari ini. Saya mungkin pengen minta seluruh personilnya untuk bisa menyampaikan pesan. Nggak mesti pesan juga sih, mungkin ada hal yang pengen disampaikan terkait musik gitu ya. Bagaimana kemudian pendengar dan juga pemirsa RRI Net kita ini bisa terus berkarya di bidang musik, jangan sampai pantang menyerah dengan segala tantangan yang dihadapi, karena pasti banyak juga tantangannya pada saat bermain musik ya. Tapi ini waktunya singkat sekali, jadi singkat-singkat aja ya nyampeinnya ya. Ke Robertus dulu, silakan. Pesan buat teman-teman yang ada di rumah ataupun teman-teman yang hobi musik atau sebagainya, jika memang benar-benar hobi, lanjutkanlah terus ya, jangan sampai putus misalnya. Kecuali memang keadaan yang memaksa, itu aja sih. Oke, Rika silakan. Dari aku buat teman-teman di rumah yang suka banget sama musik, nggak usah takut buat mencoba, teruskan aja. Kalau salah biasa lah, kita manusia pasti ada salahnya. Dari kesalahan gimana caranya kita bisa jadi lebih baik sih dari aku. Oke, selanjutnya kemana nih? Ke belakang. Iya, silakan. Untuk anak-anak muda, sebenarnya musik enggak anak muda sih, orang tua juga. Ya kalau semua hobi, umur ya kalau suka sama musik, enggak ada yang larang bermusik ya. Oke. Nggak ada yang larang, bermusik aja, jalan terus gitu ya. Oke, silakan. Oke, pesan saya teruslah berkarya di bidang musik dan tetap positif, semangat. Oke. Selanjutnya. Oke, singkat saja dari saya untuk teman-teman di sana, karena sekarang media belajar sudah banyak untuk belajar, khususnya untuk tentang musik. Jadi tetap semangat, tetap belajar. Oke. Untuk jadi, berkembang ya. Betul, ya silakan. Oke, untuk anak-anak muda yang ada di Kembayan khususnya, jika ingin belajar bermusik ya, kami juga sudah menyediakan les musik untuk semua bidang musik. Nah, ini yang penting. Itu terpenting. Ini oke. Baik. Jaya terus untuk Cafe Musik Kembayan. Oke. Terima kasih. Hubungi nomor di bawah ini ya. Oh, nggak ada. Oke, terima kasih Musik Cafe Project.
Terima kasih sekali lagi sudah mau ngobrol-ngobrol sama kita di program Live Music RRI untuk edisi malam hari ini. Kita cukupkan juga program Live Music produksi RRI Antikong. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Natasha Aidila, selamat malam. Sadarku telah sendiri, kau telah pergi jauh, tinggalkan diriku. Ternyata ku rindu senyuman yang selalu membungkus hati yang terluka di depan mereka. Tuhan, masih pantaskah aku untuk bersamanya? Kan hati ini inginkannya. Tak segampang itu ku mencari penggantimu. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Terlalu besarku taruh harapan pada dirimu. Itu alasanku lama tanpa dirimu. Mereka yang bilang ku akan dapat lebih darimu. Tak mungkin, semua itu tak mudah. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.